kami dapat penghargaan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Bahwa Takalar ini satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang secara keseluruhan desanya sudah terbentuk. Pemerintah tuh selalu bicara tentang birokrasi yang berbelit-belit. Sedangkan Bapak menyelesaikan ini hanya dalam 54 hari. Apa yang sebenarnya Bapak lakukan? Ya, jadi pertama anggaran ini kan bisa direvekusi, diatur. Oh, ini nggak usah, ini aja, ini tahan dulu. Ini itu kan saya lakukan seperti itu, sehingga apa yang menjadi visi misi dari kami, dari saya, kemudian di mappingkan dengan budget yang ada itu bisa nyambung sesuai. Di Takalar ini Pak, di daerah sana di Galesong. Iya. Pak, kenapa rumah sakit ditutup Pak? Ya, saya melihat kan ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan menurut saya yang pas. Bayangkan itu duitnya pakai duit pinjaman. Apa yang bisa kita lakukan terhadap dua potensi ini Pak? Jadi Takalar itu dikenal dengan agro maritim. Asik, lengkap loh. Betul. Takalar itu lengkap. Nah, bagaimana dalam jangka waktu yang relatif singkat ini bisa koperasi semua, Koperasi Desa Merah Putih semua. Syaratnya satu adalah aspek legalitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Kali ini kita podcast di luar, di rumah jabatan kabupaten, salah satu kabupaten. Saya sudah podcast beliau waktu kampanye kemarin. Sekarang kita datang lagi di rumah jabatan Bupati Takalar. Ada Deng Manye, Bupati Takalar. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bupati? Alhamdulillah sehat. Pak Bupati, iya. Saya nanya sehat nih. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama staf Pak Bupati tuh. Iya. Pak Bupati ini kalau kerja sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Iya. Dijaga ini orang ini, dijaga kesehatannya nih Pak. Iya. Aman, tidak ada. Iya, Insya Allah. Ya. Tidak capek kan? Itu jadi bupati capek enggak Pak? Sebenarnya saya melakukan seperti itu kan, saya sudah pengalaman sekitar 32 tahun. Bukan ketika saya jadi bupati saja. Iya. Ketika saya masih di Telkom, saya juga hampir melakukan hal yang sama. Ya, jadi saya merasa bahwa kalau sesuatu saya ingin itu cepat dilaksanakan, cepat direalisasikan. Tentunya harus kadang-kadang melewati waktu dari yang biasa. Jadi rutinitas tuh sampai malam Pak. Pokoknya selesai aja. Iya, harus selesai cepat gitu. Ide ini harus cepat realisasikan. Sehingga kadang-kadang overtime lewat waktu dari kondisi normal. Konsekuensinya kan lelah, capek dan istirahat. Kalau begitu gini pertanyaan Pak. Enakkah jadi bupati itu Pak? Bapak sempat saya podcast Pak. Kita sempat podcast di studio waktu itu Pak. Iya, enakkah jadi bupati Pak? Ya, jadi bupati ini kan ada rasa di mana kita bisa melayani masyarakat. Di situ kenikmatannya. Apabila apa yang kita putuskan, apa yang kita ambil, kemudian masyarakat itu menikmati, di situ ada kebahagiaan bagi saya. Ada kepuasan. Jadi bukan apa-apa ini. Jadi bupati itu bukan apa-apa persoalan. Bagi saya memberikan sesuatu kepada masyarakat, sesuatu yang punya nilai bagi saya. Ya, ada kepuasan di situ. Pak Bupati, selama ini Pak Bupati, kalau kita perhatikan sosial media tuh, kepala-kepala daerah lain tuh selalu bicara tentang 100 hari kerja Pak Bupati. Boleh di-share sama kami ini Pak Bupati, apa program 100 harinya Pak Bupati ini sebenarnya? Jadi kalau saya melihat bahwa kalau saya bekerja ini hampir setiap hari 100 hari bagi saya. Ya. Jadi jangan nanti 100 hari, gue setelah 100 hari biasa-biasa aja. Ya tetap kita lakukan yang terbaik. Ya best effort lah apa yang kita bisa lakukan untuk masyarakat kita. Ya. Jadi selama saya setelah dilantik oleh Pak Presiden. Tanggal 20 Februari, kemudian ikut retreat di Magelang. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 28. Berarti saya masuk di sini itu adalah tanggal 3 Maret. Ya. Itu awal-awal Ramadan, sekitar 3 Ramadan kalau saya nggak salah. Ya. Berarti dihitung dengan sampai hari ini kurang lebih sudah 1 bulan. Sekarang tanggal 27 ya. Dikurangi 3, 1 bulan 24 hari. Atau 54 hari saya di sini di Takalar. Alhamdulillah beberapa hal yang kita sudah lakukan, mulai dari bagaimana memberikan informasi transformasi pertanian
Oke. Dengan cara kita memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana teknologi pertanian itu kita tunjukkan adanya drone spraying Oh, sudah ada sekarang, Pak? sudah aja, dan sudah saya perlihatkan, bahkan itu baru seminggu setelah saya menjabat jadi bupati. Oke. Kemudian kita kumpulkan juga petani kita ya pada saat panen raya dengan Pak Presiden Prabowo. Iya. Beliau dari Jawa Barat, Majalengka waktu itu. Kemudian kami di sini juga ikut panen raya. Takalar juga masuk dalam list kabupaten ikut panen raya dengan Pak Presiden. Dan saya mengumpulkan juga dengan seluruh kelompok tani se-Takalar berjumlah 1.500 dalam acara Temu Tani Akbar yang melibatkan juga kelompok tani andalan, pemuda tani, dan seluruh ekosistem pertanian. Ya, kemudian tujuannya adalah menyampaikan bahwa Takalar ini punya keinginan 3 kali panen dalam setahun, sehingga luas sawah 1 hektar itu produktivitasnya tinggi, semakin baik dalam setahun. Kalau kita bicara sawah, ya mungkin antara kabupaten di Takalar ini mungkin Takalar kalah dengan kabupaten lain. Tapi dalam hal produktivitas per ton, kita ingin juga yang terbaik. Perhatikan bagaimana manajemen pertanian, bagaimana transformasi pertanian di dalamnya, bagaimana mekanisasi, bagaimana irigasi, bagaimana masyarakat dan sebagainya, itu kan banyak hal di situ. Itu bicara tentang pertanian. Bicara tentang koperasi, kami juga sudah bertemu dengan stakeholders koperasi, mulai dari ketua koperasi, pengurus koperasi, dewan koperasi Indonesia daerah. Kemudian bahkan tadi kami dapat penghargaan terkait dengan koperasi desa Merah Putih, bahwa Takalar ini satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang secara keseluruhan desanya sudah terbentuk koperasi desa Merah Putih. Dan alhamdulillah kunjungan Pak Menteri Koperasi tadi, Pak Budi Aris Setiadi, memberikan apresiasi kepada Kabupaten Takalar sebagai kabupaten yang pertama di Sulawesi Selatan yang mendapatkan hal itu. Kemudian di sektor pendidikan, ya saya juga sering berkunjung kepada sekolah-sekolah, melakukan digitalisasi di sekolah-sekolah. Jadi ada 9 sekolah saat ini sekarang yang menjadi piloting. Ada 3 PAUD, 3 SD, 3 SMP di Takalar ini. Bahkan ada 1 saya lupa, ini juga sukarela dia, di mana kita implementasikan School ID. Ya, jadi sekolah-sekolah itu menggunakan aplikasi, ya, untuk administrasinya, untuk kehadirannya, untuk tugasnya, untuk komunikasi antara guru dengan orang tua, antara siswa dengan guru dan sebagainya. Jadi itu diimplementasikan. Karena saya lihat sendiri pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Dan ini semua dicapai hanya dalam 2 bulan? Belum sampai 2 bulan. Belum sampai 2 bulan, 54 hari. Iya, betul. Dan itu sudah terjadi. Termasuk Kepulauan Tanah Keke yang seminggu lalu, alhamdulillah itu Pak Kasal, Pak Kabaharkam juga berkunjung ke Tanah Keke untuk melihat bagaimana implementasi daripada digitalisasi yang ada di kepulauan. Kita ada 6 desa di kepulauan, 3 desa sudah ada internetnya, mereka sudah bisa cetak KTP, cetak kartu BPJS, bayar pajak dari sana, tidak harus ke sini. Oh. Ya. Jadi masyarakat pulau ini tidak perlu lagi datang ke sini. Ya. Jadi ini bermanfaat. Kita ingin tunjukkan juga bahwa mereka di pulau ini sama dengan sekarang yang ada di daratan. Ya, yang selama ini biasanya masyarakat pulau ini kurang mendapat atensi dan perhatian, kami kasih perhatian. Dan alhamdulillah sudah internet. Karena di sana potensinya juga luar biasa. Ada hutan mangrove, ya, ada pemandangan yang bagus, ada ikan-ikan, wisatanya oke lah di sana. Kalau mereka bisa akses internet, maka mereka bisa memposting di medsos bahwa daerah kami bagus, sehingga dikunjungi, tertarik orang. Jadi banyak hal lah dalam 54 hari ini yang menurut kami bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Semua yang Bapak bilang tadi selesai dalam 54 hari, Pak. Iya. Sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya yang awam ini, Pak. Pemerintah tuh selalu bicara tentang birokrasi yang berbelit-belit. Sedangkan Bapak menyelesaikan ini hanya dalam 54 hari. Apa yang sebenarnya Bapak lakukan? Ya, jadi pertama, apa sih ide kita selama ini yang bisa memang landing kepada masyarakat? Contoh misalnya,
tadi pertanian yang pertama sebutkan, Iya, iya. drone itu kan kami ingin menunjukkan bahwa teknologi pertanian sekarang ini sudah sangat maju untuk meningkatkan produktivitas yang bagus, efisiensi yang bagus, maka salah satunya dengan intervensi teknologi ya. Jadi saya minta kepada dinas pertanian coba adakan drone, ya. Ya, diadakan drone kan dari sulit toh. Apa yang sulit di situ? Tinggal keinginan dan kemauan. Tinggal keinginan dan kemauan kan. Kemudian saya minta saya kontrol kawal ketat. Kenapa belum? Apa masalahnya? Tak besok tanya kenapa belum apa masalahnya? Akhirnya bisa juga. Jadi memang kita harus ya sebagai leader atau sebagai pimpinan harus turun ke lapangan tahu persoalan. Bapak nggak Saya takut, kan Pak? tidak suka hanya nunggu laporan saja. Saya terlalu libat langsung sehingga saya tahu apa masalahnya. Kemudian mencarikan problem solving dan alhamdulillah itu bisa terjadi. Itu yang saya bilang, Bapak tidak takut Pak birokrasi yang ya pasti sebelum Bapak kan ada birokrasi yang harus dilewati Ya. ini. Tidak bisakah saya bilang Bapak sedang menerobos-robos birokrasi ini, Pak? Ya kira-kira seperti itu. Tapi kan kita tahu batasan-batasan mana yang harus kita lakukan dan sebagainya. Intinya percepatan di situ. Percepatan. Iya. Pengalaman Bapak sebagai direktur Ya. selama 30 tahun membantu sekali, Pak. Sangat membantu sekali. Ya, dengan 32 tahun saya, kemudian saya masuk di kabupaten ini menjadi bupati, itu sangat bermanfaat. Ya, secara sistem kan harus paham ya. Iya, iya. Takalar ini di bupati ini apa sih yang dilakukan? Terus bagaimana bupati ini menggunakan organisasi, ya struktur yang ada, OPD yang ada, camat yang ada untuk melakukan eksekusi pekerjaan. Saya punya pemikiran yang strategik. Bagaimana saya landingkan kepada seluruh unit fungsi, bagaimana pengawasan, bagaimana dilaksanakan, serta apakah dia kendali di antar mereka, antar OPD ini kan juga ada. Toh. Nah, ini saya juga masuk ke situ untuk melihat. Sehingga kalau ada sedikit kok lama di sini saya masuk, kan kita juga ada forum. Forum saya biasakan. Setiap hari Selasa itu ngumpul sama-sama secara dinas. Setiap hari Selasa. Apa masalahnya, apa idenya, dan sebagainya. Bapak kontrol betul itu ya, Bapak? Kontrol betul. Itu kan take control edge, itu tajam. Jadi pada pemikiran ada sesuatu, ya bagaimana eksekusinya. Tidak hanya berhenti hanya dibicarakan saja, tetapi sampai jadi. Ya, even mohon maaf, kadang-kadang 1 minggu pun saya harus cerewetin juga kayak gitu. Kepala dinasnya Bapak ini tidak ada yang tidur ini, Pak. Ya itu bagaimana mereka mengatur lah. Iya. Ya, saya juga paham ada waktu-waktu tertentu yang harus istirahat. Tapi silakan, Tapi kalau sudah disampaikan ini target, ini harus ya tolonglah harus Ada KPI dipahami. KPI-nya, Pak, Ya, ya. dipahami. Iya. Itu yang saya bangun, culture budaya kerja itu yang saya bangun. Dan alhamdulillah bisa mereka mengikuti. Bisa 54 Ya, hari bisa, Pak. bisa. Pak, ada isu nasional nih, Pak. Sepertinya menghalangi hampir semua kepala daerah di Indonesia. Efisiensi namanya, Pak. Iya. Ini jadi halangan Bapak kah juga? Di Menurut Takalar saya kan efisiensi ini kan ada area tertentu. Tidak masalah kok buat Bapak. Tidak masalah itu. Dan buktinya alhamdulillah jalan kan. Ide-ide Bapak Ya. yang liar Ya kemarin-kemarin kan ini. jangan menggunakan ide-ide yang sifatnya inefisiensi. Dan kalau itu bermanfaat bagi masyarakat kan anggaran ini kan bisa direfocusing, diatur. Oh ini nggak usah, ini aja, ini tahan dulu. Ini itu kan saya lakukan seperti itu sehingga apa yang menjadi visi misi dari kami, dari saya, kemudian di mappingkan dengan budget yang ada itu bisa nyambung sesuai. Ya. Pak, saya sedang sebagai orang awam nih, Pak. Ya. Saya selalu berpikir bahwa kalau kebutuhannya daerah itu sama seperti meja ini, taplak anggarannya tuh kayak taplak aja, Pak. Ya. Kita tarik ke sini, yang di sana kosong ini ceritanya. Yang di sini kok ditarik ke sana, yang di sininya kosong, Pak. Ya. Apa fokus utama Bapak sebenarnya, Pak? Ya, kan saya selalu sampaikan bahwa ada arah yang kami ingin capai. Oke. Ada visi misi ya. Ada visi Takalar maju, berdaya saing melalui ekonomi digital. Nah, kemudian saya punya program unggulan. Saya mappingkan ini dengan ketersediaan budget. Yang mana yang related dengan visi ini dan mana yang agak agak keluar. Iya. Tapi dari skala prioritasnya itu nanti. Kan ada yang perlu tapi tidak prioritas. Contoh misalnya pagar rubuh perlu dicat atau tidak, itu nanti bisa jadi misalnya tuh. Iya. Kalau cuma dicat aja, kecuali rubuh ya harus segera diperbaiki. Kalau dicat agak kurang bagus ya sudah, nanti aja. Kira-kira begitu. Jadi
mana yang perlu dan mana yang prioritas. Kadang-kadang perlu tapi nggak prioritas. Kadang-kadang perlu ya, tapi tidak prioritas, Pak. Iya, itu kan sangat tergantung bagaimana kita melihatnya, di-mappingkan dengan program kita yang ada. Apalagi itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Contoh internet yang ada di kepulauan. Itu langsung direct dirasakan manfaatnya masyarakat. Coba bayangkan. Masyarakat yang selama ini harus nyebrang dari Tanah Keke ke sini. Berapa biayanya, berapa waktunya, dan berapa segala macam harus dibuang untuk itu. Tapi sekarang kalau mereka butuh KTP, ya kenapa harus ke darat? Oh, sudah di situ kok. Iya. Rasakan langsung kan. Masyarakat lebih mudah, lebih mudah. Nah, kita geser-geser seperti itu. Sehingga pandai-pandainya kita bagaimana mematchingkan segala sesuatu itu. Iya. Ya, berarti kan harus paham dong masalah kondisi keuangan kita, program kita linkkan, dan kita adjustment. Itu yang terjadi. Iya. Pak, di visi misi Bapak tuh saya ada 2 kata yang langsung nguing di kepala saya. Ekonomi digital, Pak, sebenarnya, Pak. Hari ini kan semua hal digital, Pak. Kenapa Bapak memilih ini sebagai kata kuncinya, Bapak? Ya, jadi kan begini ya. Coba bayangkan ya. Ya. Kita beli sesuatu secara manual. Kita jadi pembeli. Beli pisang goreng. Atau penjual pisang goreng lah. Jangan penjual pisang goreng. Dia jual secara manual. Kemudian dia jual secara digital, dikenal di banyak orang melalui medsos. Paling banyak mana potensi terjadi medsos lah. Itu contoh aja. Nah, kalau kita itu lakukan di semua sektor, pasti akan naik. Secara nasional juga kalau saya nggak salah ya, saya pernah diskusi sama teman dari Bappedas. Kalau kita melakukan aktivitas ekonomi tanpa melakukan intervensi teknologi, itu kira-kira hanya tumbuh sekitar 3-4%. Tapi dengan intervensi teknologi hanya 3%. Dengan melakukan digitalisasi sih berlipat-lipat. Tadi jualan pisang goreng. Kalau kita jual biasa di pinggir jalan, laku cuma 10 pisang goreng. Begitu saya medsoskan, dikenal banyak orang, masih di Facebook segala macam, orang datang lebih banyak. Bisa datang yang datang 30-40. Apa yang terjadi? Kan dengan digital ekonomi akan naik tuh, pembeli banyak datang. Kira-kira sudah begitu. Nah, kita lakukan ini di seluruh sektor. Di pelayanan, di pertanian, di nelayan, di rumah sakit dan sebagainya. Coba bayangkan, kalau setiap hari kita parkir, kita pakai karcis sobek. Banyak yang bocor, Pak, biasanya, Pak. Kemudian saya ganti dengan pakai sistem betul. QRIS, kartu atau apa ya, atau kartu. Apa yang terjadi? Naik kan? Nggak diapa-apain, pasti naik. Nah, itu contoh. Betul. Ya, jadi harus melakukan. Di samping yang kedua, pendapatan naik, efisiensi, datanya cepat dan segala macam. Kosnya juga turun karena tidak melibatkan banyak orang, mesin yang bekerja. Ada aplikasi, ada program kerja. Sehingga tahu, saya bisa tahu dari HP saya berapa pendapatan rumah sakit ini, berapa parkir ini, langsung. Bukan laporan sehingga saya sebagai pimpinan bisa mengambil keputusan. Ini ada yang kurang bagus nih. Nah, itu kira-kira. Ngomong-ngomong soal rumah sakit, Bapak tadi singgung rumah sakit. Iya. Bapak nutup 1 rumah sakit, Pak. Di Takalar ini, Pak, di daerah sana deh, di Galesong. Pak, kenapa rumah sakit ditutup, Pak? Ya, saya melihat kan ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan menurut saya yang pas. Bayangkan itu duitnya pakai duit pinjaman. Pen kalau nggak salah. Iya betul, pen itu masyarakat semua tahu dan kita tahu. Dan kami harus membayar kurang lebih 50-an lebih miliar per tahun. Selama 8 tahun. Clear kan? Pinjaman loh, utangan loh kira-kira. Yang kedua, setelah jalan rumah sakit ini harus mengeluarkan kos per bulan itu 500 juta. Sementara pendapatan rumah sakit itu cuma 10 juta. Kurang 40 juta. Nah, yang berikutnya adalah bahwa cuma 1 sampai 1,8 orang yang berkunjung ke rumah sakit itu setiap hari. Nggak nyampe 2 orang berarti. Nggak nyampe 2 orang. Ya. Yang dilayani oleh 221 perawat. 29 lebih dokter. Kan bisa terbaca toh. Kalau kita lanjutkan seperti apa kan begini kan. Ya mendingan saya ambil keputusan ya sudah. Hentikan dulu, di hold dulu untuk sementara. Ini di hold dulu? Iya. Atau di hold dulu. Layanan diberhentikan. Di hold dulu.
Kemudian pada saat hold ini, layanan ini, kan layanan itu yang berarti yang terkait langsung dengan pasien, tapi administratif, keuangan, lakukan efisiensi. Kalau tidak perlu masuk, ya ngapain masuk, tapi tetap jalan. Otomatis kan kalau pasiennya banyak, berarti administrasi jalan, keuangan juga harus orang kaya. Tapi kalau pasiennya nggak ada, ini dikurangi. Ya, sehingga saya sampaikan itu di hold sementara. Ya. Nah, ketika sementara ini, buat checklist apa masalahnya ini? Iya. Supaya pendapatan naik kan harus ada pengunjung. Betul. Supaya ada pengunjung berarti kan harus masuk dalam rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Iya. BPJS Kesehatan. Betul. Nah, checklistnya apa di BPJS Kesehatan yang harus dipenuhi? Kan harus dibuat checklist toh. Oh, mulai alat kesehatannya, perawatnya, dan sebagainya. Standarisasinya standarisasinya. Apa masalahnya? Kita harus penuhi semua. Kalau udah penuhi, baru kita sampaikan atau kita konsultasi mana yang belum. Oh, selama ini rumah sakit berjalan tanpa BPJS, Pak? Belum BPJS. Kan rata-rata rumah sakit ini kan masyarakat kita kan menggunakan BPJS. Betul. Ya, sehingga itu harus di BPJS kan dulu kesehatan. Nah, itu persoalannya di situ. Sehingga rumah sakit ini ketika pasiennya udah masuk dari mereka atau yang BPJS ini seolah akan semakin naik pasien. Ketika naik pasien, pendapatan akan naik, ya kan? Kos juga akan bisa tertutup dari pendapatannya naik, sehingga rumah sakit itu untuk masyarakat juga diuntungkan. Masalahnya cuma 1 sampai 1,8 per hari yang datang. Ini saya mau tanya sebenarnya, Pak. Iya. Penghentian sementara, kalau bahasanya Bapak tadi kan sementara ya, Pak. Iya. Penghentian sementara ini ada hitungan rasionalnya, bukan hanya semata-mata karena peninggalan bupati yang dulu terus dihentikan. Ya, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ya, kita berpikir rasional, karena ini kan pelayanan kepada masyarakat dan juga ada biaya muncul, harus dihitung kan. Betul. Ya. Di zaman yang sekarang efisiensi akan juga, berbeda, Pak. Ya kalau misalnya ada kos yang muncul, tapi pelanggannya yang berkunjung datang banyak. Iya. Akan menjadi pemikiran tersendiri yang berbeda. Ini biayanya ada, tapi nggak ada orang datang, terus untuk apa? Kan begitu logikanya. Iya. Sangat simpel sebenarnya. Ini logis sekali, ini rasional sekali. Jadi kita mundur 1 langkah untuk terbang. Terhadap kita maju tapi nyungsep. Bolehkah saya menyimpulkan bahwa penghentian rumah sakit ini akan diteruskan sebenarnya? Rumah sakit ini akan diteruskan sebenarnya, tidak terus menerus ini. Ya namanya sementara. Sementara itu berarti sepanjang tidak memenuhi daripada BPJS kita tutup. Tapi ketika terpenuhi buka. Jadi sehingga bagaimana manajemen rumah sakit sekarang ini saya minta supaya segera penuhi apa yang menjadi persyaratan di BPJS Kesehatan. Ada pertanyaan kedua tentang penghentian rumah sakit sementara ini. Bagaimana nasib para perawat, para dokter yang di situ, Pak Bupati? Jadi pada saat saya melakukan penutupan sementara, saya tidak sampaikan lewat tulisan atau pengumuman di kantor untuk di sana. Tapi saya datang. Waduh. Saya minta supaya kumpul semua. Bukan kepala dinas nih yang datang nih, Pak? Bukan. Tenaga medisnya, dokternya, manajemennya, kumpul semua. Iya. Kemudian saya langsung berikan penjelasan, langsung berikan pemahaman. Inilah kondisi real kita. Karena saya minta manajemen rumah sakit presentasi dan disaksikan oleh semuanya. Kondisi realnya. Ya. Kemudian pada saat itu saya sampaikan, kalau ini terus dilanjutkan, maka seluruh karyawan jadi masalah. Bagi pemerintah daerah juga jadi beban. Iya. Karena tidak ada masyarakat juga yang datang. Iya. Ya kan? Sehingga sampaikan bahwa ini akan ditutup sementara dan nanti bla 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 akan kita akan buka. Pertanyaannya bagaimana nasib tenaga medis, dokter dan sebagainya. Ketika dibuka saya pastikan Anda dipanggil. Ketika dibuka dipastikan dipanggil. Tentu skala prioritas. Oke. Ya kan? Kelanjutan rumah sakit ini prioritas Bapak kah? Ya, menjadi prioritas. Prioritas. Kalau saya minta karena kesehatan itu layanan dasar. Iya. Kalau saya minta timeline, Pak, misalnya, Pak. Ya. Timeline kira-kira kapan buka, Pak? Maunya saya besok buka, minggu depan buka, bulan depan buka. Harus lebih cepat, itu lebih bagus. Iya. Selama syaratnya tadi dipenuhi, Pak. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat. Selama syaratnya dipenuhi. Ya menentukan syarat kan kami BPJS. Harus comply dong dengan rules. Manajemennya juga harus rajin tuh, Pak. Iya, makanya saya minta action plan, roadmap-nya ada, milestone-nya ada. Betul. Menuju ke sana itu seperti apa.
Betul. Apa kendalakannya? Kalau koordinasi nanti saya bantu koordinasi. Ya, Kan ya, begitu ya, kan ya, harus ya, ada ya, sesuatu ya, dilakukan. ya, betul, Ya, kalau diam saja begitu saja, terus gimana? Nggak bisa. Karena ini jadi isu sensitif Pak sebenarnya Iya, Pak kemarin betul. Pak. Sempat heboh kan? Iya. Sempat heboh di media kan? Betul, ramai jadi trending. Rame jadi trending Tanggalan Iya, ini iya, Pak. Nah, Pak, saya mau dengan besarnya mimpi Bapak, dengan banyaknya tugas yang Bapak dibantu sama Wakil Bupati. Adakah pembagian tugas dari awal sama Pak Wakil Ya. Bupati itu? Sesuai dengan rules saja, sesuai Oke. undang-undang. Kan sudah diatur tugas bupati apa, tugas wakil bupati apa, tugas sekda apa, tugas masing masing apa. Kita kembali ke situ aja. Iya, 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 iya. Sehingga ini semua bisa berjalan dengan baik. Iya, Itu iya, saya lakukan seperti itu supaya tidak ada yang harus begini atau begini dah. Jadi sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya saja, Pak. Iya. Tidak Kembalikan ada. karena undang-undang itu udah bagus. Iya, iya, iya. Sudah iya, sangat iya, bagus. iya, Ya, mungkin kadang-kadang setiap daerah perlu membangun hal-hal yang berbeda ya, monggo silakan. Tapi saya lakukan seperti itu. Dan udah jalan aja. Pak, Takalar tuh punya, menurut saya, menurut pandangan umum saya, Pak, Takalar punya dua potensi yang cukup besar. Satu pertanian, Pak. Kita tahu bahwa Takalar punya jagung yang cukup bagus. Terus kita punya pesisir yang cukup luas, Pak. Apa yang bisa kita lakukan terhadap dua potensi ini, Pak? Jadi Takalar itu dikenal dengan agro maritim. Asik, lengkap loh. Betul. Takalar itu lengkap. Agronya kan pertanian. Ada padi, ada jagung, ada semangka, ada cabai, ada tomat, ada kacang hijau. Wih, hafal Bapak. Lengkap. Ada singkong, bidala. Ya. Kita tanam nanas juga, tumbuh nanas gitu. Itu pertanian. Bagaimana memaksimalisasi ini? Itu satu cerita. Cerita lain adalah laut. Betul. Ada pulau, ada pantai, masyarakat ada kehidupan di pesisir, jadi nelayan, jadi petani rumput laut dan sebagainya. Itu cerita yang lain. Bagaimana dua hal ini dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik untuk kemajuan Takalar, untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita. Nah, sehingga dari situ sebagai potensi agro pertanian, bagaimana memaksimalkan potensi pertanian padi. Nah, supaya padi meningkat ini kan harus tambah panen kan. Iya, panennya harus berkali-kali. Berkali-kali. Kalau satu kali panen, naikkan dua kali panen. Dua kali panen, naikkan tiga kali panen. Jadi padi. Padi. Iya, triwulan 1 padi, triwulan 2 padi, kan per 4 bulan biasanya. Jadi selama 4 kuartal itu ada padi semua. Kan itu ya. Kalau supaya padinya meningkat, apa yang dibutuhkan? Tentu irigasi. Bagaimana kami mengidentifikasi daerah-daerah persawahan yang kering pada musim-musim tertentu. Kalau kering terus kita cek sumber airnya dari bendungan, dari saluran irigasi seperti apa. Oh, nggak ada. Oh, kita usulkan pengadaan atau usulkan pembangunan saluran tersier daripada irigasi. Kalau belum ada, berarti kan harus menggunakan pompa. Apakah pompa menggunakan gas atau menggunakan listrik? Listrik berarti kan harus ada aliran daripada PLN. Makanya kemarin kami kerjasama dengan PLN untuk membantu ngaliri sawah supaya masyarakat kita ini bisa air. Kan itu manfaatnya. Itu contoh bagaimana. Termasuk drone yang tadi yang Bapak sebut itu. Kalau drone itu kan pada saat kita menanam, pada saat kita menyiram hama. Ya, nanti ada drone juga pada saat untuk menanam juga ada. Terus kita perkenalkanlah hal-hal yang baru yang lebih efisien, ya, lebih maju. Sehingga potensi pertanian kita maksimalkan. Rumput laut seperti juga halnya. Di Takalar kan banyak rumput laut. Rumput laut hanya menjadi rumput laut kalau kita tidak meningkatkan value daripada rumput laut. Berarti butuh inovasi. Bagaimana rumput laut menjadi sirup? Rumput laut. Bisa ya Pak? Bisa menjadi agar-agar, tepung agar-agar. Kalau agar-agar ya. Bisa menjadi steak rumput laut. Steak rumput laut. Ya, makanan steak itu yang kayak tepung terus dimakan. Setelah menjadi seperti itu, bagaimana packagingnya? Kan di packaging, ya. Kita minum air, air kemasan itu kan air, tapi kan di packaging yang bos dikasih brand. Jadi mahal dia. Jadi mahal. Padahal satu air kalau kita masak sendiri, bikin sendiri, dari katakanlah 500 perak. Kayak begitu di packaging dikasih merek, bisa jadi 1.500 dari berapa penambahan nilainya. Bagaimana kalau itu dilakukan di rumput laut? Ya, diol. Bagus, ada standar kualitasnya di packaging, dijual di medsos, di marketing 4.0 akan orang cari gampang rumput laut. Ada di bandara kalau kita mau terbang, ada di hotel kalau kita nginap. Visinya Bapak memang digital ya Pak ya? Ya,
Ya harus begitu kan. Sekarang kehidupan kita mana sih yang tidak dekat, tidak ada digital. Betul. Rasanya sangat kuno sekarang ini Iya. kalau kita. Tiap 1 menit kayaknya kita lihat handphone. Ya Pak. lihat handphone. Iya, Ya. iya, iya, iya. Dan orang sangat dimudahkan kan Iya, iya, iya. yang digital. Nah, kenapa kita nggak menggunakan memaksimalkan itu untuk pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat kita? Saya pernah baca penelitian, Pak. Di Iya. Takalar ini, Pak, kebetulan. Iya, iya. Takalar saya baca penelitian. Salah satu yang menghambat nelayan itu adalah, saya lupa istilahnya. Dia ngambil duit duluan, Pak, sama orang, Pak. Ijon, Ya, Ijon. iya, dia ngambil duit duluan. Tapi hasil lautnya tuh dikasih ke Ya dikunci sama orang di yang situ. berikan duit. Ya. Kemampuan Bapak mengakselerasi Koperasi Merah Putih yang Bapak tadi dapat penghargaan itu, apakah itu jalan keluar untuk Salah satu seperti yang ini? keluar. Jalan keluar. Jadi Koperasi Merah Putih ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang setempat. Ya kalau dia nelayan bisa jadi seluruh nelayan itu masuk dalam anggota koperasi. Nanti dipinjamin modal sama koperasi. Ya. Kemudian setelah pulang mereka beli barang itu dijual kepada Iya. koperasi, Iya, sehingga harga lebih bagus Oh. dibandingkan dengan saya pinjam sama melaut, saya dikasih modal. Iya. Misalnya 10 juta, 20 juta. Untuk apa? Untuk beli solar. Untuk apa? Untuk beli mamin. Makan minum. Oh. Iya, iya. Kopi di tengah laut. Kan harus disiapkan bekalnya toh. Dibawa. Kan kita berlayar 2 minggu ini kan pasti Iya. butuh makan, butuh solar. Dari mana? Dia modal dulu. Dikasih ke orang. Tapi setelah laku, kasih ke gue gitu. Iya. Dikunci tuh, dengan Pak. harga Iya, sekian kan betul. kasihan. Iya. Tapi kalau dengan koperasi, Hmm. ada modal, dikasih modal gitu pinjam, nanti dikembalikan dengan harga market price yang ada. Berapa harga di situ? Oh kemarin 500.000, sekarang 700, dibeli dengan harga 700.000 supaya ada untung. Jadi menguntungkan, dilindungi, menguntungkan juga. Iya, iya, iya. Kemudian koperasi juga menjual kepada pasar pembeli, apakah Iya, iya. perorangan atau Linknya lebih industri. besar nih kalau koperasi ini ceritanya nih. Dia kan bisa muncul dengan kapasitas skala yang lebih besar. Iya, iya. Sehingga ada bargaining position tawarnya. Iya, 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 iya. Sehingga dengan koperasi ini akan meningkatkan nilai daripada ekonomi, ya masyarakat lebih senang gitu. Iya, tapi kebijakan Bapak nih pasti banyak juga yang tidak suka, Pak. Ya itu kondisi lah. Ya, hukum demand dan supply lah. Tapi yang jelas bagaimana kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Kan itu juga program presiden daripada Pak Prabowo untuk Iya, iya. bagaimana mendorong usaha-usaha kerakyatan ini lewat koperasi, ya, ketahanan pangan, ya, sehingga lebih baik untuk masyarakat kita, sehingga menikmati hasil pembangunan ini. Saya penasaran sebenarnya bicara tentang koperasi itu, saya penasaran, Pak. Bapak menyiapkan seluruh koperasi lengkap di Takalar ini. Hanya kalau saya tidak salah, saya baca beritanya di portal media itu hanya 10 hari, 10 Pak. hari. Bapak ngapain, Pak? Apa yang Bapak lakukan? Ya kan ada langkah taktis lapangan. Oke, langkah strategis adalah kita buat koperasi di Takalar. Langkah taktisnya gimana? Bisa jadi dalam waktu yang singkat bisa jalan. Kan harus ada caranya. Tujuan dan cara mencapai tujuan harus sinkron. Iya. Tujuannya bikin koperasi seluruh desa di Takalar. Terus caranya gimana? Kan harus sesuai toh. Iya, iya, iya. Ya, caranya adalah gimana? Sambil saya share di sini adalah kita punya desa. Ini perlu saya sampaikan bahwa Takalar tadi disampaikan lengkap loh. Desanya ada yang di pulau, Iya, iya. desanya ada yang di pantai, Iya, iya, iya. desanya di dataran rendah, Iya, iya. desanya di dataran tinggi, Iya, iya. dengan variasi yang berbeda. Nah, Iya, bagaimana dalam jangka waktu yang relatif singkat ini bisa koperasi semua, koperasi desa Merah Putih semua. Syaratnya satu adalah aspek legalitas. Kalau koperasi itu ada notarisnya yang mencatat. Yang kedua ada kepengurusannya. Bagaimana kepengurusannya itu? Ya harus lewat musyawarah desa. Jadi masing-masing desa bermusyawarah. Masing-masing itu. Iya, iya. Ya, musyawarah desa. Iya. Dan ada Pak Desa di situ sebagai ex officio yang menjadi pengawas di situ. Iya. Jadi selama 10 hari ini dengan notaris yang ada tim kita dari Dinas Koperasi dan UMKM yang menyertai notaris, ada dari Dinas Sosial dan PMK, Desa, Iya. PMD, ya, PMD. Ya, jadi 3 di situ. Notaris, sosial, Iya. PMD, dan 1 koperasi UMKM. 3. Sesuai dengan jadwal per kecamatan per desa mereka datang. Biaya ditanggung oleh pemerintah kabupaten, bukan pemerintah desa.
biaya notaris. Iya, iya. Sehingga jalan. Itu yang kami Cepat, Pak, lakukan. Kemudian kami monitoring. Ya. Ya, ada Pak Sekda ikut monitoring seperti apa, Pak Camat ikut monitoring, saya juga ikut monitoring. Udah nyampe nggak belum apa kendalanya, ya gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa itu. Ya, bisa Jadi kok. kontrol yang tepat, yang ketat dan atensi intervensi dari atas. Iya. Bapak, tim saya ini dari tadi udah sibuk kode-kode saya, Pak. Sudah. Bapak kalau ngobrol sama Bapak kayaknya 1 jam 2 jam tidak cukup, Pak. Iya, Pak, iya. karena 1 jam 2 jam tidak cukup, saya minta izin siapa tahu 6 bulan ke depan saya balik lagi untuk ngobrol sama Oh, Bapak, Pak. silakan, saya terbuka. Kita diskusi, Iya. sharing, Siap. saling mengisi, saling Siap. memberi. Siap. Bapak terima kasih sudah. Sekaligus juga informasi bagi masyarakat Siap, Takalar, betul. ya. Betul. Digital juga, Pak. Iya, digital juga. Bapak terima kasih sudah Ya, menerima kami sama-sama, di sama-sama. Rojab yang Iya. ini keren sekali Rojab ini, Pak. Terima Iya, kasih, iya, Pak. sama-sama. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Insya Allah kita akan kembali ke episode berikutnya yang lebih menarik. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.